Shalom, selamat pagi menjelang siang. Ini minggu terakhir, nggak terasa sudah mau masuk bulan Maret, betul ya Pak ya? Luar biasa, waktu begitu cepat ya. 9 bulan lagi kita Natalan ya saudara. Ya, jadi saya kalau dengan panitia Natal di gereja tempat saya penggembalaan, itu kalau pembubaran panitia itu saudara, pembubaran biasa kan Januari. Setelah bubar, selesai bubar, ya jadi ya kita bersiap-siap untuk rapat lagi Natal karena 11 bulan lagi Natalan. Jadi gitu, waktu begitu cepat. Bulan 3 loh, minggu depan tuh udah bulan 3. Tuhan baik, amin saudara. Coba colek kiri kanannya, Tuhan baik. Kamu ada sebagaimana kamu ada itu karena kebaikan Tuhan. Betul saudara, sampai hari ini kita ada karena, ini siapa ini? Ya, coba PPT-nya ditampilkan. Ini kok saya mengetawakan diri saya sendiri ya? Oh iya. Saudara, temanya adalah mengembangkan kesabaran. Wow, mengembangkan kesabaran. Ini tema yang akan kita pelajari. Sabar. Amin ya. Nah saudara, kita akan mulai dengan ayat ini. Mari kita baca ayat terkenal Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi orang sabar itu kata Alkitab melebihi seorang pahlawan. Saudara tahu nggak pahlawan tuh hebatnya kayak apa saudara? Nah orang sabar tuh lebih dari itu. Saudara ngerti nggak pahlawan tuh sedahsyat apa? Nah saudara, orang sabar tuh lebih dahsyat dari itu. Saya tunjukkan kepada saudara ya. Pahlawan itu dimanapun dikenal saudara dengan kegigihan mereka. Memperjuangkan sesuatu hingga titik darah terakhir. Ini kegigihan pahlawan. Tapi kata Alkitab orang sabar melebihi seorang pahlawan. Berarti orang sabar tuh lebih gigih. Bener kan? Ya ini logikanya aja. Kan melebihi seorang pahlawan. Nah kalau seorang pahlawan tuh dia dikenal dengan kegigihannya memperjuangkan sesuatu hingga titik darah terakhir. Berarti kalau orang sabar tuh lebih gigih loh. Terus pahlawan tuh tidak jarang para pahlawan harus gugur di medan perang mengorbankan segala yang mereka miliki dalam berjuang. Ini bicara tentang pengorbanan. Tapi orang sabar lebih berkorban. Karena orang sabar melebihi seorang pahlawan. Betul ya saudara ya? Terus karena itulah nama pahlawan akan selalu harum dikenang sepanjang masa. Di buku-buku pelajaran ada banyak nama pahlawan dengan rincian perjuangan mereka. Saudara, pahlawan dikenang. Orang sabar lebih dikenang. Coba lihat kiri kanannya. Kamu mau gak jadi orang sabar gitu? Itu keren banget loh. Itu keren itu orang sabar tuh saudara. Jadi saudara, ini Alkitab gak main-main. Jadi Tuhan itu sangat-sangat merindukan ada orang sabar. Orang sabar itu orang penting di mata Tuhan. Amin ya. Amin ya saudara. Karena ini yang Alkitab bilang. Nah, kenapa orang sabar melebihi seorang pahlawan? Kenapa? Karena saudara, orang sabar itu bukan hanya dapat mengalahkan musuh yang di luar seperti pahlawan berperang yang kelihatan, tapi musuh terbesar yang di dalam yaitu dirinya sendiri. Aduh saudara, musuh yang terbesar dan terberat itu sebenarnya diri kita sendiri, benar ya saudara ya. Makanya buah roh tunjukin satu hal yang berkaitan dengan menaklukkan diri sendiri. Apa itu? Pengendalian diri. Betul saudara? Pengendalian diri. Nah jadi kenapa orang sabar melebihi seorang pahlawan ya? Padahal pahlawan tuh udah keren banget. Ya karena orang sabar itu bukan hanya bisa menaklukkan yang di luar. Musuh yang di luar atau yang kelihatan. Tapi dia juga bisa menaklukkan musuh yang di dalam yaitu dirinya sendiri. Tadi saya udah ngobrol sama Ko Heri. Sebenarnya simpel sih ikut Yesus teh. Simpel ikut Yesus teh. 2 aja. Terima Yesus mah gak ada syarat. Tapi ikut Yesus ada 2. Sangkal diri, pikul salib. Ulang, sangkal diri, pikul salib. Saudara, di 2 poin ini muatannya kuat tentang mengalahkan diri sendiri. Ya. Pikul salib, aduh capek. Siapa yang capek teh siapa? Saya.
Nah saya iya kudu di porot pretelan itu sudah harus dipretelin salah saya. Aduh capek siapa yang capek? Saya. Aduh nggak mau nggak nyaman. Siapa yang nggak mau teh? Siapa yang nggak nyaman teh? Saya. Tuh saya terus. Ikut Yesus itu sederhana, sangkal diri, pikul salib. Dan orang sabar itu saudara, sebetulnya orang yang merangkum 2 poin ini. Kenapa jadi tegang begini ya? Haleluya, berarti masuk ini ya, masuk ya. Nah, ini baru 5 menit pertama, Anda biasa ini ilmu berkhotbah nih. 5-10 menit pertama kita sudah memenangkan audiens. Itu Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Haleluya saudara, siap-siap. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kesabaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis begini, ketenangan hati dalam menghadapi tantangan atau cobaan. Ambil akar katanya, kata sabar, tahan hadapi tantangan dan cobaan. Jadi saya simpulkan, nah ini kesimpulan saya ya. Kesimpulan saya, orang sabar itu punya 2 hal penting ini. Yang pertama tenang, yang kedua tahan. Ketenangan yang bertahan. Ketenangan yang punya daya tahan. Ketenangan yang lama. Ketenangan yang panjang. Tenang. 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 Lama. Tenangnya teh lama. Kok Heri lama. Panjang. Situ sampai kamu jadi tenang. Tenangnya. Situ tenang. Ya ohnya. Jadi tenangnya tuh punya daya tahan yang luar biasa. Kalau ada orang nanya sama saya, Pak Binsar pesan Tuhan buat Yosua yang paling kuat pada waktu Yosua mau gantiin Musa. Saudara tahu pekerjaan Musa tuh gampang gak? Oh gak gampang, bahwa jutaan orang keluar dari tanah Mesir. Mereka udah di sana ratusan tahun saudaraku. Kebiasaan Mesir itu susah dihilangkan dari bangsa Israel. Terus kita tahu kisahnya, bangsa Israel kemudian mulai nyaman dengan Mesir, saudara. Sampai ketika dibawa di padang gurun mereka masih ingat itu saudaraku, kuali berisi daging, itu makanan Mesir, saudara. Gak gampang. Yosua gak gampang gantiin Musa, gak gampang. Dan ini menentukan bangsa itu. Soalnya kalau ada orang nanya sama saya, Pak Binsar nasihat Tuhan yang paling kuat buat Yosua, waktu Yosua mau gantiin Musa apa sih? Buat saya simpel, nasihat yang paling kuat dari Tuhan kepada Yosua adalah sabar. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya, sabar. Karena bangsa ini tuh bangsa tegar tengkuk. Bangsa ini bangsa yang suka mengeluh, bersungut-sungut. Padahal sungutnya bararau. Sungut bararau masih bersungut-sungut. Sikat gigi dulu lah. Serius, bangsa ini kan bangsa yang tegar tengkuk tuh. Saudara tahu orang paling lembut di muka bumi siapa kata Alkitab? Hah? Bukan perempuan yang lembut. Oh bukan Bu, aduh Ibu terima kasih Ibu sudah mengakui. Jadi Bu ternyata orang paling lembut di muka bumi itu laki-laki. Musa kata Alkitab. Bukan Musri, bukan. Musa saudara. Jadi Musa lah orang paling lemah lembut di muka bumi. Itu kata Alkitab bukan kata saya. Memang dasar lelaki itu kasar. Tunggu. Paling lembut di muka bumi laki-laki. Tapi laki-laki yang punya penolong yang benar. Nah ini ibu-ibu ya. Jadi kedua-dua anak seimbang. Soalnya kayak basing balik saya kayak di badanku perempuan di sini kan repot saudara ya. Jadi perhatiin baik ya. Ini Musa ini lembut di muka bumi ini lembut. Tapi saya tanya, pernah gak Musa marah? Saudara teh ngomong pernah teh nyao cari tanah. Tong asik nama pernah ya. Soalnya si Pak Binsar gaya nanya anak gitu ya. Pasti pernah ya. Pernah ya? Kapan? Ketika bangsa Israel bersungut-sungut. Dengan banyak hal. Musa marah. Yang paling lembut aja bisa marah saudara. Kalau orang yang suka bersungut-sungut mah. Itu bersungut-sungut itu saudaraku, kuasanya besar sekali saudara. Bahkan mengalahkan orang yang lembut dan paling lembut di muka bumi. Nah, harus orang yang sabar. Makanya saudara tahu nasihat Tuhan ke Yosua tentang sabar.
Saya tunjukin ayatnya ya. Yuk kita baca. Ini melalui hamba Tuhan, Tuhan sampaikan ini pesan ke Yosua. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Terus dia sendiri akan menyertai engkau Yosua. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Janganlah takut itu apa? Tenang. Soalnya lawan takut apa? Berani? Salah bu. Lawan takut itu tenang. Percaya. Orang tenang pasti percaya. Benar gak? Pemazmur bilang, ketika aku takut, aku ini percaya. Lo orang gak akan bisa percaya kalau gak tenang. Jadi saudara lihat, pesan Tuhan kepada Yosua tenang dan janganlah patah hati. Ini apa? Ini tentang ketahanan. Jadi benar, KBBI tadi benar. Tenang dan tahan. Jadi Yosua ini saudara dikasih nasihat sama Tuhan. Supaya kamu tenang dan tahan. Dirangkum sabar. Ini yang disebut kesabaran. Yosua kamu sabar. Kalau bangsa Israel tetap nyalah-nyalahin kamu. Padahal kamu memberi yang terbaik buat bangsa ini. Kamu sabar ya. Kamu tenang. Karena kalau kamu gak tenang kamu akan ngambil keputusan yang salah. Kalau kamu gak tenang kamu akan punya reaksi yang salah. Terus tahan ya tahan. Saudara tahu ketika saudara sabar. Saudara sedang memberi kesempatan orang lain belajar. Beda dengan mengampuni. Kalau mengampuni memberi kesempatan orang lain berubah. Kalau sabar memberi kesempatan kepada orang lain belajar. Jelek-jelek gini saudara, jelek-jelek gini, casing jelek-jelek gini, juara saya di sekolah. Di sekolah saya sering juara saudara. Jadi saya tuh suka ngajar adik saya. Iya. Nges, udah ngerti. So kerjain soal itu. Dikerjain, aduh bang itu pohon. Tadi karek saya diajak. Lupa lagi. Ini. Udah ngerti? Ya ngerti. So kerjain dari nomor 1 sampai 10. Kerjain. Gak bisa lagi. Bang yang nomor 9. Loh kak. Saudara memberi kesempatan orang belajar tuh gak gampang. Saya tuh paling gemes kalau ngajarin orang gak ngerti-ngerti. Sok colek kiri kanan, mata kurangnya kudu ngerti. Sebab binsar keur ngajar ya bahaya. Gemes saya saudara. Komo anu sambil sare emang saya ngagaplok saudara. Maaf ya gak boleh kasar ya. Gak boleh kasar, ingin mendoakan. Gak boleh. Dicabut dalam nama Yesus. Ya gaplok kasih boleh dong. Jangan tidur kan gitu. Orang sabar tuh memberi kesempatan orang belajar. Orang mengampuni memberi kesempatan orang berubah. Memang memberi kesempatan orang belajar itu tidak mudah. Apalagi kalau gak ngerti-ngerti. Gak maju-maju belajarnya teh. Itu berarti orang sabar adalah orang yang ngerti bahwa orang ini belum tahu. Benar? Orang ini belum paham. Sabar. Biar dia belajar lagi ngerti. Dia belajar lagi paham. Sabar. Kasih tahu. Ya, orang sabar itu bukan orang maklum dengan kekurangan seseorang dan dibiarkan. No. Dia kasih masukan. Baru tadi pagi tuh saya sebelum kesini. Setelah mesbah keluarga dengan anak-anak karena Bu Lasma tadi pagi dijemput supir ke TKI. Jadi gak dengan Bu Lasma, saya dengan anak-anak. Saya bilang gini setelah doa pagi tadi, mesbah keluarga, Kaleb, anak saya nomor 3, Kaleb terakhir kelas 2 SMA. Kaleb, tadi malam kan ayah sama mama tuh udah pulang dari Jakarta sejak kami capek. Terus mama minta tolong jemurin handuk sama Kaleb ke tempat jemuran. Iya, yang mana ya? Kaleb jangan nanya yang mana-mana. Udah tadi malam terus Kaleb jemur handuk hanya ditaruh aja di jemuran gitu. Gak dilebarkan, gak dibuka handuk itu. Kaleb, ayah udah berkali-kali ngomong ngajarin jemur handuk terus dibuka. Kenapa Kaleb masih lakukan itu Kaleb? Yang mana ya? Aduh mana sok api-api Kaleb. Oh iya bener ayah, aduh minta maaf tadi malam teh kagok. Kagok apa?
memberi kesempatan untuk belajar teh tidak gampang. Saya udah 112 kali saya kasih tahu itu jemur handuk itu. 112,3 saudara. Kaleb cara ngejemur handuk gini. Tetap. Tapi jangan salah, Tuhan cari orang sabar. Yang mau kasih kesempatan orang untuk belajar lagi. Makanya orang sabar kalau lihat kekurangan orang, dia akan, ya dia belum paham. Oh dia belum tahu. Tahu Pak Binsar, dia tuh tahu kebenaran. Ya dia tahu hanya teori. Dia belum tahu cara mempraktekkan. Dasar si barokokok. Mau sabar? Mau sabar? So kalau mau lanjut. Sabar terhadap apa? Saya mah kasih 3 aja dulu. 3 aja, gak usah 15, 3. 3 juga kalau bisa dilakukan udah puji Tuhan, gak usah 15. Sebenarnya ada 112. Tapi 3 aja. 3 aja. Yang pertama, sabar dengan Tuhan. Ini berkaitan terhadap janjinya dan doa yang kita naikkan. Pernah ngalami ini saudara? Kapan atuh Tuhan teh, Tuhan sok atuh kapan atuh Tuhan teh campur tangan Tuhan atuh Tuhan. Kapan atuh Tuhan teh intervensi atuh Tuhan, kapan atuh Tuhan teh bekerja Tuhan. Kok Tuhan teh diem sih? Tuhan kapan atuh Tuhan doa saya teh atuh Tuhan dijawab Tuhan teh atuh kapan tuh Tuhan dikabulkan teh Tuhan kapan? Pernah ngalami kayak gini? Pernah gak ngalami kayak gini saudara? Saudara gak usah berbohong, gak ada yang pakai masker, jadi saya bisa lihat jelas muka saudara. Saya perhatikan muka saudara, wajah-wajah penantian semua ini. Kapan Tuhan? Tuhan sampai kapan ini Tuhan? Sampai kapan? Lihat suami, Tuhan sampai kapan? Lihat istri, Tuhan sampai kapan? Lihat anak-anak, Tuhan sampai kapan atuh Tuhan berkarya Tuhan. Nah saya suka kalau pandangan saudara udah. Ini berarti ini sedang terjadi saudaraku. Saya bersyukur ini firman tepat buat saudara. Dan tentu buat saya juga mengalami saudaraku. Sampai hari ini saya masih mengalami. Saya punya saudara 3, Pak Jo tahu. 3 saudara saya berkebutuhan khusus, adik dan kakak saya. 1 mengalami perkembangan yang luar biasa. Udah berapa tahun Pak Binsar ngedampingi mereka? Udah berapa tahun Pak Binsar merawat mereka? Sudah 20 tahun lebih. Kurang sabar kumaha. Tapi tetap Tuhan belum pulihkan yang 2. Yang 1 sangat signifikan progres banget. Sampai kapan? Pernah saya ngalami itu? Pernah. Bahkan sampai hari ini. Kenapa yang 1 dipulihkan yang 2 belum? Tuhan tolong, kita doa, kita puasa. Sampai kapan? Tapi saudara, Alkitab bilang saudara, bagi orang yang sabar Tuhan sedang menantikan sesuatu yang baik bagi dia. Dan Alkitab tulis, ya semua yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Ada keluarga besar, dari keluarga besar saya berkunjung saudaraku ke tempat kita di mana kita sedang merawat 3 saudara ini. Kalau berusaha ngasih nasihat gini, harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini. Sampai kapan kamu juga tahan dengan mereka ini? Sampai kapan kamu tuh bisa merawat mereka? Halo, pertanyaan macam apa ini? Jangan-jangan nanti kamu duluan mati, kita gak tahu dari mereka siapa nanti yang rawat mereka. Halo, pertanyaan macam apa ini? Kita banyak disusahkan dengan ketidaktenangan kita. Kita banyak disusahkan dengan ketidakpunya daya tahanan kita. Sehingga kita mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita sendiri malah bingung. Yang bikin kita sendiri malah susah. Sampai kapan ya? Terus orang kalau lamun orang kayak paeh ti heula ieu ti dulur-dulur orang ya dulur orang sanu ngurus.
Kalau saya mati duluan dari saudara saya siapa yang ngurus? Halo, pertanyaan model apa ini? Seolah-olah engkau mereka-reka hidupmu. Seolah-olah engkau yang mengendalikan hidupmu. Dengar, kita punya Tuhan yang tahu mentreatment kita dengan yang terbaik. Alkitab bilang dia tidak akan membuat kita mendapat malu ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Gimana ya kalau gini ya, gimana ya kalau gini ya, gimana ya. Nah ini yang bikin kita ribet saudara. Saudara ngurus yang bukan urusan saudara, kegeeran loh. Bukan urusanmu kau mau urus. Makanya jadi pendek umur, stres, depresi, bingung. Lu bukan ngurus urusan lo sendiri, malah lu ngurus urusan Tuhan. Saya melayani Tuhan sejak tahun 95. Kalau saya gak punya prinsip, Tuhan yang punya jiwa-jiwa, Tuhan yang punya jemaat. Saya jadi pendeta stres sekarang saudara. Eta teh jemaatnya harus dihotbahan, harus nasihat. Terubah-rubah eta teh kunaonnya. Mana palu kurang rek dipek-prek. Tapi saya ngomong gini sama Bu Lasma, mah tugas kita mah selesai. Menasehati, memberitakan firman, ngasih tahu. Udah, kita minta Roh Kudus yang berkarya menjamah hidupnya. Tuhan lebih cinta jemaat daripada kita cinta jemaat. Benar gak saudara? Sama dengan saudara saya juga gitu. Tuhan lebih mengasihi mereka dari saya. Tuhan tahu. Sampai sekarang belum dipulihkan. Ya Tuhan unyaho iraha rek dipulihkan. Yang pasti keselamatan sudah jaminan buat mereka. Saya pastikan mereka terima Yesus dan Tuhan sebagai juru selamat. Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saya pastikan mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Yuk saudara yang sedang sabar dengan Tuhan sekarang, ayo saudara nantikan Tuhan. Tetap nantikan. Caranya gimana? Caranya saudara harus percaya kepada janji Tuhan. Firman-Nya bilang begini, inilah penghiburanku dalam sengsaraku bahwa janjimu menghidupkan aku. Amin saudara. Dalam Bible in Basic English ditulis, this is my comfort. Aduh, comfort loh saudara. Comfort di mana? Di hotelnya pantas atau di hotel mah comfort. Di mana? Di villanya pantas atau di mana? In my trouble, edante saudara. Ya nulisnya edante saudara. Comfort di persoalan. Comfort di kesengsaraannya. Tapi orang bisa gitu loh saudara. Dan ada banyak orang-orang menanti orang model gini. Sehingga dia akan nanya sama kita. Cici teh bisa gini ya Cici masih bisa tersenyum tulus. Masih bisa nolong orang, masih doain orang, masih bisa bantu orang. Terus Cici teh masih terlibat pelayanan sampai sekarang. Iya kenapa? Aduh Ci saya mah kalau saya Ci dan pergumulan Cici teh kan gak ringan Ci. Itu teh berat loh Ci. Kalau saya ngalami itu Ci, aduh saya mah gimana ya. Nggak. Saudara tahu, dunia perlu orang-orang model gini sekarang. Sampai dia bertanya-tanya sama kita. Terus kita akan jawab, saya percaya janji Tuhan. Oh gitu Ci, oh gitu Ci. Haleluya. Amin saudara. Bayangkan this is my comfort. Lagi-lagi ikut Yesus tuh sangkal diri pikul salib. Tapi justru ketika sangkal diri pikul salib kita akan jadi kesaksian. Kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Maaf ya, ini maaf saya bukan mau agung-agungkan diri. Tapi ini emang orang yang ada yang ngomong. Suami istri ngomong gini, si Pak Binsar teh manusia terbuat dari apa ya? Ini orang yang ngomong. Dia bisa tahan gitu ya dengan keluarganya yang kayak gitu. Bla 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 bla. Can gereja di Antapani jemaat. Aduh kita saudaraku melayani jemaat-jemaat kaum marginal. Kita pernah membapai 250 anak yang ada di bawah garis kemiskinan. Puji Tuhan 20 tahun kita layani sekarang berkurang. Nah pelayanan ini semakin berkurang semakin berhasil. Bukan doain supaya tambah banyak. Karena rel kereta api di belakang gereja kita di Kiara Condong sudah direvitalisasi, sungai di Parakan Saat sudah direvitalisasi, terminal di Antapani yang ada banyak rumah-rumah kumuh itu sudah direvitalisasi, dibongkar jadikan apartemen, ternyata mangkrak, numeli apartemen, jerik sekarang saudara.
Banyak jemaat kita terusir dari sana. Saya terbuat dari daging, jiwa, dan roh. Sudah tahu orang yang bertanya ini terus-terusan ikut kita. Dan saya bersyukur nasihat yang kita berikan kepada suami istri ini, mereka terima. Menghadapi pergumulan-pergumulan mereka terima. Kesaksian. This is my comfort in my trouble that your saying have given me life. Yang paling keren saudaraku di New Living Translation ditulis gini. Your promise revives me. Tahu kata revives? Kata revival tahu? Kebangunan rohani. Janjimu membangunkan aku. Janjimu menggetarkan aku. Saudara percaya janji Tuhan? Saudara percaya punya Tuhan yang hebat? Aku punya Tuhan yang besar. Percaya? Yang benar. Seolah-olah sekarang belum bertindak, dia masih percaya punya Tuhan yang besar? Pemain keyboard. Aku punya Tuhan yang besar. Terus? Aduh keren. Stop. Benar percaya sanggup menggenapi. Tapi belum juga Pak Binsar. Saya bukan nanya belum atau sudah. Sanggup menggenapi percaya. Percaya hanya di dalam gedung gereja ini atau nanti sudah pulang juga tetap mau percaya dalam perjalanan hidup keseharian, percaya. Benar nanti saya telepon Pak Jolo. Di mana jemaat GBI Battle King 2 ini? Aku punya Tuhan yang besar. Terus yang telah berjanji. Terus percaya, tenang, punya daya tahan. Terus ku terima sekarang. Terima apa? Keren. Ku percaya kau Tuhan yang Stop. Namanya siapa? Tadi pagi kita belum kenalan. Arfan, kirain Advent, kenapa gak hari Sabtu dia? Nah saudara, Arfan, thank you Arfan, udah ngiringin saya 2 kali ini dengan ini. Saudara perhatikan, ku percaya kau Tuhan. Cup alap-alap, stop, cup, tahu cup alap-alap? Cup alap-alap teh, dikunci, eta nu diomongkeun, dikunci ku saya. Maklum orang Cicadas kerletik sok main cup alap-alap. Dikunci ku saya ya, amin ya. Tak pernah gagal ya. Terus kelihatannya dia belum berkarya sampai sekarang. Masih percaya gak pernah gagal? Kelihatannya ini belum ada perubahan Pak Binsar. Doa saya kelihatannya belum dikabulkan ini sampai sekarang. Percaya dia tidak pernah gagal? Pertanyaannya bukan kapan. Tapi dia pribadi yang bukan pribadi yang pernah gagal. Gak pernah. Dia tidak pernah gagal. Katakan amin saudara. Terus kapan itu Pak Binsar? Apa pertanyaan model apa ini? Jangan tanya kapan. Dia tidak pernah gagal. Haleluya. Haleluya. Udahlah saudara, nanya kapan-kapan itu sebenarnya saudaranya sedang memanjakan diri saudara itu. Saudara sedang berusaha untuk ngasih makan terus apa yang saudara mau. Yang saudara pikir itu menyenangkan buat saudara. Dengar, ikut Yesus, sangkal diri pikul salib. Tenang, kau aman bersama dengan dia. Cuma persoalannya saya harus pastikan kau sungguh-sungguh hidup dalam keintiman dengan dia. Harus intim dengan dia. Jangan juga aman-aman tapi baca Alkitab aja gak pernah, doa aja gak pernah, penyembahan aja gak pernah, ibadah sebulan sekali. Haleluya. Wah, ini si Pak Binsar kayaknya lagi marah-marah. Bukan marah-marah saya saudara. Saya sedang menegaskan kebenaran. Pertanyaan macam apa itu saudara? Sampai kapan kamu bisa merawat saudara-saudara? Apa ini? Pertanyaan apa ini?
Sampai kapan kamu bisa bertahan dengan dia? Ini borokokok banget ini. Sampai kapan? Tinggalin aja. Pertanyaan macam apa ini? Haleluya. Ku percaya. Ini penting. Gak pernah gagal, janji ya. Terus? Pasti jadi pemenang. Terus? Gak pernah lalai. Menepati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Gak penting suara merdu. Tapi sudah menyanyikan ini dengan iman. Tapi kalau singer dan WL harus merdu. Dan harus melakukan juga apa yang dinyanyikan. Yang kedua, sabar terhadap apa? Sabar dengan sesama. Terhadap perlakuan seseorang sama kita. Nyebelin banget dia Pak Binsar, nyebelin. Dia melukai saya begitu dalam. Sampai kapan dia ada dekat saya, sampai kapan dia terhubung dengan saya. Seperti yang saya bilang tadi, orang sabar itu memberi kesempatan kepada sesamanya untuk belajar. Saya mau kasih tahu mas saudara ya, salah satu ciri orang sabar ya. Ini bukan satu-satunya ciri, salah satu. Orang sabar tuh kalau ngelihat kelemahan orang, dia bisa sampai tersenyum. Saya harus turun ya. Jadi orang sabar itu saudara bisa mengagumi kelebihan seseorang sekaligus mengagumi kekurangannya. Iya mah pendeta Insan pendeta gelo namanya mengagumi kekurangan, kumaha maksudnya? Dengar. Ketika kita menemukan kekurangan seseorang, kita akan kagum sama Tuhan. Bahwa memang Tuhan udah setting kita ada dekat dia, kita bersama dia, kita terhubung dengan dia untuk kita jadi berkat bagi dia. Untuk kita melengkapi dia. Hubungan suami istri dengar baik. Hubungan suami istri harus sampai ke tahap ini, dengar baik. Kau harus bisa mengagumi kelebihan pasanganmu sekaligus kekurangannya. Ketika kau menemukan kekurangan pasanganmu, kau kemudian akan tersenyum. Tuhan ini memang Tuhan yang maha tahu. Aku sekarang sedang diajar untuk belajar serupa Kristus. Karena ada sosok makhluk halus ini, istri kita. Yang Tuhan tentukan bersama gua sekarang. Tuhan unik, kau Tuhan hebat. Kamu belum menikah ya? Pantas muka kamu tuh dari tadi gini. Kamu nanti akan rasakan. Berharap 10 tahun ke depan kita ketemu lagi ya. Sudah punya anak 2. Orang sabar saudaraku akan tersenyum melihat kekurangan temannya. Akan tersenyum melihat kekurangan sesamanya. Bukan menghina. Memang Tuhan teh ajaibnya. Memang Tuhan ajaib. Saudara tahu Ibu Lasma rahasia, enggak direkam? Ibu Lasma itu paling gak bisa sendiri. Paling gak bisa sendiri. Tidur sendiri gak bisa. Pergi ke sana gak bisa. Ayah wae kah saya teh, ayah wae. Tapi saudara tahu, awal saya kesal. Tapi saya belajar. Saya orang rame saudara. Saya bisa sendiri, tapi saya orang rame. Dipertemukan. Jadi sekarang saya kalau bilang, ayah, mana namanya, aduh ampun bisa, kadia. Dan dengar ya, iblis selalu bilang kamu gak cocok sama dia. Ini salah, lihat, kamu tuh memang bisa dilukai sama dia. Iblis kurang ajar nih iblis saudara. Iblis selalu mengarah ke sana, tapi Roh Kudus beda. Tuh lihat kan. Kau dilatih sama Tuhan.
kau punya istri kayak gitu modelnya, emang kau dilatih sama Tuhan. Terus istri lihat tuh suamimu kayak gitu model, memang kau sedang dilatih sama Tuhan. Bapak Ibu dengar ya, benda yang paling tajam untuk ngasah kita, benda yang paling runcing untuk ngasah kita, benda yang paling sangat tidak nyaman untuk kita, dalam kaitannya kita dibentuk dan diproses oleh Tuhan adalah pasangan kita. Jangan saudara pikir saya dengan Bu Lasma kalau bicara couple, pegangan tangan, asik, harmonis, indah. Sweet, hehehe. Kayak album Slang pertama. Ada banyak yang dibentuk Tuhan melalui Lasma untuk saya yang berat buat saya. Ada yang dibentuk Tuhan untuk saya dari Lasma yang berat buat Lasma. Paling tajam untuk pasangan kita. Tapi tolong, ini jangan dibuang. Dilestarikan. Pergi kamu dari sini. No, saudara salah. Saudara sedang termakan dengan prinsip dunia ini. Dilestarikan. Cari ramuan yang bisa bikin awet dia, saudara. Entah minuman Pak Jokowi. Kasih minum itu dia terus, saudara. Supaya dia sehat, supaya dia bugar. Amin. Amin, saudara. Loh, ayatnya jelas ada. Kolose 3 ayat 13, Amsal 27 ayat 17. Kolose 3 bunyinya apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Jadi kalau saudara sabar terhadap orang, itu Alkitabiah. Ini bukan nasihat engkong kita, opung kita, bukan. Ini nasihat Alkitab. Aku tuh paling berkesan loh sama orang tua aku, khususnya papa aku. Kenapa? Papa aku tuh punya nasihat, aku tuh harus sabar terhadap orang lain. Itu bukan nasihat papamu. Itu nasihat Alkitab. Papamu tahu dari Alkitab. Terus tadi yang saya cerita tadi, kita bisa sampai mengagumi kekurangannya. Jelas, karena besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau saya mau jujur ya, saya bisa ada sampai sekarang ini dengan berbagai hal yang baik yang Tuhan anugerahkan kepada saya berkaitan dengan karakter. Itu karena ada seorang Lasma yang membentuk saya. Gehul gak? Gehul. Nyaman gak? Nggak nyaman. Benar gak Pak Jo? Coba kita renungkan Pak Jo. Di umur kita yang sekarang ini, kita kan gak beda jauh umurnya. Di umur kita yang sekarang, ada banyak perubahan yang terjadi dalam diri kita. Dan itu mengarah ke yang baik loh. Jangan tutupi itu, saudara. Iblis ingin saudara gak lihat itu. Kurang ajar si iblis ini. Biarin supaya dia dengar. Ada di situ. Nah itu, ada saya lihat dia di situ tuh. Dia lagi jaga pintu keluar. Supaya ketika kau keluar, kau lupa firman Tuhan. Kurang ajar kau. Pergi kau. Oh kesana. Makan dulu kesana, makan. Waktu makan kau hanya fokus kepada enaknya makanan, gak fokus lagi kepada firman. Pergi kau. Saudara, ayo sabar sama sesama. Kita sedang dilatih. Oke, kembalikan ke PowerPoint. Kita sedang dilatih untuk punya kasih tanpa syarat. Ayo sabar ke sesama saudara. Kita sedang dilatih untuk mengampuni. Oke, dari saya sekarang. Kita sedang dilatih untuk mengampuni. Dan terakhir, ayo sabar terhadap sesama. Karena itu akan jadi bekal kita untuk diutus. Ujungnya harus terus diutus jadi berkat, jadi kesaksian. Menggenapkan amanat agung Tuhan kita. Membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Saya punya teman saya ini memang orang sabar. Ini teman saya ini orang sabar. Dia cerita, tadi malam saya ke pesta pernikahan pulang dari Jakarta. Terus dia cerita sama saya di pesta pernikahan. Pak Binsar, saya punya teman Pak. Teman saya ini bukan orang Kristen, gak kenal Yesus. Tapi teman saya ini rekan sekerja saya. Jadi kami keluar kota sering, di mobil kami sering berdua. Tiba-tiba Pak, dia ngomong gini sama saya. Saya tanggal sekian mau dibaptis. Hah? Tanggal sekian mau dibaptis? Kamu kan bukan Kristen. Sudah tahu orang ini bilang gini, iya saya bukan Kristen. Tapi thank you.
selama kita kerja bareng, hidup Koko tuh sangat memberkati saya. Saya putuskan untuk saya terima Yesus tanpa sepengetahuan Koko. Koko datang ya saya dibaptis. Terus saya merinding cerita ini saudara. Ini memang orangnya sabar. Mau tahu namanya? Inisial ya, C. Chandra. Inisial ini, ada panjangnya. Kan ada Chandra Subroto, Chandra ini inisial. Ada Chandra orang Pagarsi, ada Chandra orang Taman Holis. Ini Chandra aja. Memang teman saya ini sabar loh kok Heri. Sabar bisa jalan mana? Aduh orang sabar efektif dalam memberitakan Injil. Gak perlu pinter ngomong. Tampilkan hidupnya aja. Itu bekal saudara untuk diutus Tuhan. Jadi berkat. Yang terakhir, sabar dengan situasi atau keadaan. Ini bicara tentang pengharapan saudara. Yuk sabar yuk saudara. Tadi satu, sabar dengan Tuhan. Dua, sabar dengan sesama. Yang ketiga, sabar dengan situasi atau keadaan. Ini terkait dengan pengharapan. Yuk kita mau bersukacita dalam pengharapan. Situasi kondisi apapun kita tetap punya pengharapan. Bapak Ibu dengar ya, penundaan itu adalah cara Allah mengatakan bersabarlah, aku punya sesuatu yang lebih baik untukmu. Tinggal selangkah lagi. Lanjutkan. Tinggal selangkah lagi, jangan-jangan tinggal selangkah lagi. Saudara memutuskan untuk berhenti, aduh sayang, lanjutkan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Tempat pelayanan kami di Antapani, satu ketika kami renovasi, kami runtuhkan total. Ada kira-kira 1 meter tanah ke kiri, tanah ke kanan, kita kemudian juga bangun itu. Dengan kerjasama dan gotong royong. Pondasi selesai, naik bata masih setengah, saya diculik sama warga. Saudara. Ini tolong gak ada yang rekam ya. Saya diculik sama warga. Saya diinterogasi. Pokoknya gereja gak boleh dibangun. Stop. Cukup aja segitu. Parkir aja udah susah. Motor aja udah susah. Pokoknya saya gereja di komplek, di perumahan Antapani. Stop. Gak bisa lagi. Saya bilang ini udah diruntuhin gereja. Bata udah naik setengah disuruh stop saudara. Saya ingin marah saudara. Zaman-zaman premanisme Cicadas mulai mau muncul kembali. Nah, orang Cicadas itu orang kan. Sambil muncul lagi saudara, saya mulai gak sabar. Dan yang paling lucu saudaraku, di antara 13 orang itu ada 2 orang Kristen. Tetangga-tetangga kita. Dunia si bapak yang mempapangi. Bapak pendeta. Ternyata rapat ini dia ada di barisan 13 orang itu ngeroyok saya saudara. Stop gereja. Saya mau jawab, saya mau menentang. Tapi aduh itu benar-benar Roh Kudus saudara. Kamu diam, kamu tenang. Tahan. Saya diam. Lucunya kesepakatan stop. Saya gak iakan dan saya gak bilang tidak. Saya diam seperti yang Roh Kudus bilang sama saya. Selesai. Saya pulang ke rumah itu istri saya. Kenapa kamu wajahnya kayak gitu? Saudara jujur ya. Pergumulan saya terberat selama saya melayani Tuhan di peristiwa itu. Saya bilang gini sama istri saya. Kita disuruh stop untuk pembangunan gereja. Disuruh, loh kenapa? Udah lama. Saya juga gak mau jawab. Tapi tolong ini jangan dulu dikasih tahu ke pengurus gereja. Saya perlu kita berdoa dulu. Kita minta hikmat Tuhan. Ringkas cerita saudara, dalam 1-2 hari kemudian saya lupa. Saya antar anak sekolah, selesai. Kemudian siangnya saya jemput. Di tengah perjalanan menjemput itu saya naik mobil sendiri. Itu jelas Tuhan bilang, kamu tenang, lanjutkan pekerjaan itu. Itu suara Tuhan atau suara ambisi ya? Aduh lanjutkan ini jelas-jelas tetangga teh temenang itu kumaha teh. Terjadi huru hara ini. Kamu tenang. Nah ini, kalau udah tenang saudara, ini kalau benar-benar Tuhan udah ngomong gini, jangan langsung lagi kumaha kita. Nah ini bukan urusan saudara.
Saya sempat begitu, aduh kumakai lebih, aduh harai ramen. Ya itulah kembali jahatnya pikiran kita kalau nggak ditaklukkan kepada pikiran Kristus. Saya pulang saudara, udah ngejemput anak saya pulang. Saya kumpulin pengurus gereja, puji Tuhan. Ini nggak sempat berhenti pembangunan, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan lagi pembangunan dengan seberapapun dana yang ada kita teruskan. Saya nggak kasih tahu bahwa warga menolak pembangunan itu. Sudah tahu gereja itu dibangun sampai selesai. Tidak ada satu orang pun yang mendatangi saya. Terakhir kita mau bikin salib. Ini finishing yang paling akhir bikin salib. Tiba-tiba dong satu orang datang ke saya, ini saya tahu orang yang sangat gak suka dengan gereja. Aduh Tuhan, dia datang setelah selesai. Itu artinya kan diruntuhkan lagi. Itu jahatnya pikiran kita saudara. Dia datang dong. Ini gegeduknya ini saudara. Datang. Pak Binsar, ya Pak. Kernaon Pak. Dia nanya gitu mas. Iya keur ngabangun iya keur nyieun salib. Oh yang salib. Mana Yesusan dengan salib teh. Kan Tuhan Yesus mah geus bangkit atuh pateu disalib terus. Oh ini. Setelah itu dia pergi dong. Pergi. Loh saudara tahu gak pergi? Dia pergi gak ngomong apa-apa lagi. Dia pergi, dia datang hanya untuk dengar Yesus Kristus gak selamanya disalib. Dia sudah bangkit. Gila loh saudara, sorry ini saya pakai bahasa ini. Gereja itu sekarang berdiri 2 lantai, kita punya kantor gereja. Tidak sebesar GBI Mekarwangi, enggak, jauh. Juga tidak sebesar GBI Battle King ini, enggak. Tapi buat kami itu sudah anugerah. Saya punya pastori di dekatnya, anugerah. Kita sedang bergumul sekarang karena kita banyak pelayanan anak, kita mau menyediakan kendaraan buat mereka, mobil gereja. Tapi saya percaya, sabar. Saudara bisa bayangkan kalau saya marah di hadapan 13 orang itu, bukan saya gak berani saudara. Tinggal selangkah lagi Binsar, tahan Binsar, aku memberi yang terbaik. Bayangkan sekarang jemaat di Antapani kaum marginal loh. Bersemangat sekarang ngumpulin dana untuk membeli rumah yang ada di sebelah gereja kita. Itu rumah lebih gede dari lahan gereja kita. Sebenarnya saya gak begitu suka bahas hasil. Saya lebih suka bahas proses. Prosesnya adalah sabar. Bapak Ibu, wajah-wajah penantian saya perhatikan ini. Tenang, ketika kau sabar ada pekerjaan besar di belakangnya, amin. Seperti Yosua, sabar kau Yosua karena aku sedang percayakan pekerjaan besar buat engkau. Membawa bangsa ini masuk tanah Kanaan, menikmati janji-janji Tuhan. Binsar sabar, gak usah marah kau kepada 13 orang ini urusanku. Yang jadi urusanmu kerjakan dan lanjutkan pembangunan ini. Aku panglima terperangmu. Saudara hari ini sedang ada dalam pergumulan sabar. Tenang. Selangkah lagi di belakangmu ada hal yang besar. Mari kita bangkit berdiri.